Maraknya kriminalitas jalanan baik begal maupun pembunuhan membuat masyarakat selalu merasa resah dan merasa tidak aman, terutama saat malam hari atau di tempat-tempat sepi. Tindak kejahatan ini tidak hanya mengancam harta benda yang kita miliki, namun juga mengancam keselamatan nyawa kita. Apalagi kini aparat kepolisian yang seharusnya bisa mengayomi masyarakat justru seakan acuh dengan adanya kriminalitas jalanan ini. Tidak sedikit masyarakat yang telah menjadi korban, bahkan ratusan nyawa telah hilang dibuatnya. Salah satunya adalah Arman, yang berprofesi sebagai supir truk di sebuah perusahaan logistik. Arman dikabarkan menjadi korban pembegalan dan pembunuhan oleh sekelompok preman yang tergabung dalam sebuah gangster bernama Sisik Baja. Sisik Baja dianggap sebagai penguasa di daerah Pelabuhan Merak, Banten yang paling ditakuti kala itu. Namun rupanya kematian Arman justru membawa petaka bagi Andra dan semua anggota gangsternya. Guntur yang tak lain adalah kakak kandung Arman, merupakan seorang anggota TNI yang berpangkat sebagai Sersan Mayor. Guntur yang tidak terima Arman telah tewas dibunuh dengan keji, bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian adik kandungnya. Dan dengan dibantu oleh dua teman sejawatnya, Guntur berhasil menghabisi 70 nyawa anggota geng Sisik Baja, termasuk Andra, hanya dalam waktu semalam. Lalu bagaimanakah cara Guntur melakukannya? Saksikan kisah ceritanya di YouTube channel Legenda Indonesia. Hujan yang sedari pagi tak kunjung reda, terlihat membasahi dan menggenangi di beberapa ruas jalan, membuat jalanan terasa lebih lengang dari hari-hari biasanya. Rintikan air hujan terlihat menetes dari atap kabin truk yang tengah melaju menuju kota Tangerang yang dikendarai oleh seorang pemuda bernama Arman. Lelaki berusia 27 tahun ini merupakan seorang sopir truk ekspedisi yang telah biasa menyusuri jalanan untuk mengantarkan muatannya. Di lingkungan para sopir truk, Arman dikenal sebagai sosok yang ramah dan peduli kepada teman-temannya sesama sopir. Ia kerap kali terlihat membantu supir truk lain yang kebetulan sedang mengalami masalah di perjalanan. Maka dari itu tak heran jika banyak supir truk lain yang mengenal sosok Arman. Arman memang terbilang cukup berani. Ia sudah terbiasa mengantarkan muatan ke berbagai daerah tanpa ditemani seorang pun. Walaupun keberaniannya telah diakui oleh orang-orang di sekitarnya, namun tetap saja ibunya yang telah renta selalu mengkhawatirkannya. Apalagi jika harus mengantarkan muatan ke Pulau Jawa dan mau tidak mau harus menyeberang dan melintasi area Pelabuhan Merak yang sangat terkenal dengan kriminalitasnya. Begitupun dengan kakaknya yang merupakan seorang anggota TNI aktif bernama Sersan Mayor Guntur. Ia tak henti-hentinya selalu mengingatkan Arman agar selalu berhati-hati terutama saat harus melintasi area rawan di malam hari. Arman, bukannya kamu harus mengantarkan muatan ke Tangerang? Iya mas, mungkin besok siang aku akan berangkat. Memangnya muatan apa yang akan kamu antar? Kalau nggak salah muatan mebel mas, kayaknya mau dikirim ke luar negeri. Berarti kamu nggak dikejar waktu harus segera sampai kan? Iya mas, agak santai, tapi tetap harus segera pulang karena masih ada muatan yang harus diantar ke Palembang. Kalau bisa ajaklah seseorang untuk menemanimu di perjalanan. Area Pelabuhan Merak itu terkenal rawan sekali. Apalagi sekarang lagi musim hujan, jalanan pasti semakin sepi kalau malam.
Gak usah lah mas, kalau aku harus ngajak orang ongkosnya malah habis di jalan. Aku sendirian saja. Lagi pula temanku di sana juga banyak. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Ya sudahlah kalau maumu seperti itu. Yang penting hati-hati. Siap dan laksanakan. Kamu nih dikasih tahu serius malah bercanda. Hehehe, iya mas, siap, insya Allah aman. Ya sudah, aku harus berangkat ke Surabaya hari ini. Jaga dirimu dan ibumu baik-baik. Baik mas, hati-hati di jalan. Seperti selayaknya tempat strategis lainnya, seperti pelabuhan, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Tempat tersebut memang selalu identik dengan aksi premanisme, baik pemalakan, perampokan, bahkan pembunuhan. Tak terkecuali adalah Pelabuhan Merak, yang kala itu terbilang sangat rawan oleh aksi kriminal yang dilakukan oleh sekelompok preman. Apalagi lokasinya yang masih banyak terdapat jalanan sepi, menjadi lokasi ideal bagi sekelompok preman untuk melakukan aksinya. Arman yang saat itu baru saja selesai mengantarkan muatan terakhirnya, segera memicu truknya menembus keramaian kota Tangerang. Hujan yang mengguyur kota Tangerang membuat jalanan semakin padat oleh kendaraan pribadi yang membuat perjalanan Arman sedikit terhambat. Arman pun baru bisa keluar dari keramaian kota saat hari sudah gelap. Arman yang tak mau ketinggalan kapal terakhir yang akan membawanya pulang ke Lampung, segera memicu truknya lebih cepat menuju Pelabuhan Merak. Namun entah apa yang ada di pikiran Arman, malam itu jalan tol yang sedikit macet membuat Arman memilih keluar dan memilih jalan pintas untuk mempercepat perjalanannya menuju pelabuhan. Jalan alternatif itu memang terbilang masih cukup bagus dan lebar, akan tetapi jarang sekali ada kendaraan yang melewatinya. Hal itu dikarenakan jalanannya masih terbilang sangat sepi dan dianggap rawan adanya perampokan. Arman yang juga mengetahui akan hal itu, seperti tidak terlalu menghiraukannya, ia juga lupa dengan apa yang pernah dikatakan kakaknya waktu itu. Malam yang semakin larut membuat jalanan itu benar-benar lengang. Arman yang tanpa ditemani seorang pun memacu truknya menyusuri jalan gelap yang membelah hutan. Ia hanya sesekali berpapasan dengan truk lain yang berlawanan arah. Arman merasa semuanya terlihat baik-baik saja. Tak ada yang mencurigakan sedikit pun. Namun semua berubah ketika truk yang dikendarai Arman baru saja melewati sebuah jembatan yang cukup panjang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja sudah ada sebuah mobil yang mengikuti truk Arman. Arman sendiri tidak menyadari sejak kapan mereka mengikutinya. Ia hanya berusaha tetap tenang dan berpikir positif. Sejak kapan mobil itu mengikutiku? Bukannya sepanjang jalan tadi tidak ada persimpangan? Aduh, jangan-jangan mereka preman, seperti yang dikatakan orang-orang. Semoga saja bukan. Mungkin mereka juga akan menuju pelabuhan sepertiku. Baru juga selesai berkata dalam hatinya, mobil itu tiba-tiba mendahului Arman dan langsung berhenti di depan truknya yang masih melaju. Arman yang merasa terkejut secara refleks langsung menginjak rem dalam-dalam dan menghentikan truknya. Keempat pengendara mobil itu pun langsung mendatangi Arman yang masih terduduk di kursi kemudinya. Dari dalam kabin, Arman dapat melihat mereka semuanya membawa senjata tajam dan beberapa dari mereka mengacungkan senjata itu ke arah Arman yang seakan sedang mengancamnya. Astaga, ternyata benar. Mereka preman yang mau merampokku. Aku harus bagaimana ini? Arman yang terkenal dengan keberaniannya pun tetap merasa gugup dengan situasi yang ia hadapi saat ini. Hei, cepat kau turun! Dengan sedikit bergetar dan diselimuti ketakutan, Arman hanya membuka kaca dan enggan untuk turun dari truknya. Ampun bang, saya cuma sopir. Saya nggak punya apa-apa. Halah, aku tidak percaya. Cepat kau turun atau akan aku bakar kau hidup-hidup di dalam situ. Arman yang merasa gugup dan serba salah, segera menuruti permintaan mereka dan turun dari truknya. Begitu Arman turun, Andra yang merupakan ketua geng Sisik Baja segera memerintahkan kedua temannya untuk menggeledah truk milik Arman, sembari menggeledah Arman yang masih disekap temannya. Cepat kalian periksa di dalam truk. Ambil semua barang yang bisa kita jual. Ampun bang, saya tidak bohong. Saya tidak punya apa-apa. Setelah menggeledah semuanya, mereka memang benar tidak menemukan apa-apa. Mereka hanya menemukan beberapa uang yang tidak seberapa dari saku celana Arman.
Namun hal itu bukannya membuat mereka kasihan kepada Arman, tapi justru membuat kemarahan Andra semakin memuncak. Brengsek! Berani-beraninya kau lewat sini tanpa membawa apa-apa. Asal kau tahu, ini daerah kekuasaanku. Ampun bang, saya memang sudah tak punya apa-apa. Saya cuma punya uang itu untuk pulang. Halah, dasar bajingan! Arman yang masih dalam sekapan, tanpa pikir panjang langsung dihajar oleh Andra tanpa ampun. Jangan bang, kakak saya anggota. Dia pasti akan mencari kalian kalau saya sampai kenapa-napa. Arman yang secara spontan mengatakan hal itu justru membuat Andra tertantang dan semakin naik pitam. Aku tidak peduli, bilang sama kakakmu itu. Nama aku Andra, suruh dia cari aku di sini kalau dia berani. Melihat Arman yang sudah tersungkur di tanah, rupanya tak membuat Andra menghentikan aksinya. Ia justru dengan tega menebas Arman sejadi-jadinya menggunakan golok yang ia bawa. Arman yang terkena sabetan golok di beberapa bagian, tubuhnya pun terkulai lemas tak berdaya. Darahnya mengucur deras membasahi tanah di sekitarnya. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menantikan ajal menjemputnya. Arman tak pernah menyangka bahwa jalan pintas itu akan membawanya ke sebuah petaka. Keesokan harinya, Arman ditemukan tewas di samping truk miliknya. Tubuhnya penuh dengan luka sayatan senjata tajam. Darah yang sudah mengering masih terlihat jelas di sekitarnya. Polisi pun segera berdatangan setelah menerima laporan dari seorang supir truk yang pertama kali menemukan jasad Arman. Para polisi itu hanya bisa mengumpulkan bukti seadanya dan segera mengabarkan kejadian ini kepada keluarga Arman. Berita duka itu segera sampai ke telinga Sersan Mayor Guntur yang sedang bertugas di Surabaya. Guntur, pulanglah nak. Adikmu Arman ditemukan tewas tadi pagi. Dia dibunuh komplotan preman saat menuju pelabuhan tadi malam. Guntur yang mendengar kabar duka tersebut, seketika bergetar tak kuasa menahan emosi dan amarahnya. Darahnya seakan mendidih. Ia tak menyangka apa yang ia khawatirkan selama ini benar-benar terjadi. Guntur pun segera meninggalkan Surabaya hari itu juga untuk menguburkan adik satu-satunya yang berada di Lampung. Setelah melihat kondisi jenazah adiknya yang penuh dengan luka, Guntur yakin bahwa Arman telah dibunuh dengan cara yang keji. Ia sama sekali tidak bisa memaafkan perbuatan para preman itu. Ia berjanji dalam dirinya bahwa ia akan membalaskan dendam atas kematian Arman. Ibunya pun tak henti-hentinya menangisi kematian anak bungsunya tersebut. Lihat saja, aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Akan aku buat kalian menyesal atas perbuatan kalian ini. Seusai menguburkan jenazah Arman, Guntur segera memikirkan rencana untuk membalaskan dendam. Guntur tahu persis siapa yang akan ia hadapi ini. Ia paham gerombolan preman ini memiliki jaringan yang luas, bahkan diduga dilindungi oleh aparat tertentu. Sebelum cerita ini dilanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari legenda Indonesia. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Apapun bentuk support dari kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Guntur yang sadar tak bisa melawan mereka sendirian, segera menghubungi dua sahabat lamanya, yaitu Sertu Bagas dan Praka Jaya yang juga sebagai anggota TNI. Bagas dikenal ahli dalam bidang strategi, sementara Jaya merupakan penembak jitu yang pernah bertugas bersamanya di medan perang. Ini bukan misi militer, ini pribadi. Yang akan kita hadapi ini bukanlah orang biasa dan resikonya terlalu besar. Aku tidak akan memaksa kalian. Kalau kalian tidak bisa membantuku, aku tetap akan bergerak sendirian. Bagaimanapun aku tidak bisa terima dan harus membalaskan dendam atas kematian adikku, apapun resikonya. Mendengar keseriusan Guntur, Bagas dan Jaya bersedia membantunya tanpa ragu sedikit pun. Mereka tahu arti persaudaraan. Mereka juga merasa kematian Arman adalah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Guntur dan kedua temannya mulai mengumpulkan informasi dan mencari tahu di mana keberadaan geng Sisik Baja.
Dari informasi yang mereka dapatkan, dapat dipastikan bahwa memang benar yang telah membunuh adiknya adalah geng Sisik Baja yang dipimpin oleh Andra. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa Andra dan semua anggota Sisik Baja ini memiliki markas yang berada di pelosok hutan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Guntur dan kedua temannya segera menyusun strategi dan menyepakati hari kapan mereka akan beraksi. Mereka juga menyiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan, baik senjata maupun perlengkapan lainnya. Dan hari yang disepakati pun tiba. Guntur dan kedua temannya sudah tidak sabar menantikan hari ini untuk melakukan aksi pembalasannya. Guntur dan Bagas membawa senapan serbu dan beberapa perlengkapan tempur lainnya. Sedangkan Jaya membawa senapan laras panjang beserta teleskopnya untuk melakukan penembakan dari jauh. Secara perlahan mereka memasuki area hutan dan mendekati rumah tua yang dijadikan markas oleh Andra dan anggota geng Sisik Baja lainnya. Dari kejauhan tampak beberapa orang sedang berjaga sembari menegak botol miras di teras rumah. Sesuai dengan instruksi dari Guntur, Jaya segera mengambil posisi dan menarik trigger senapannya untuk melakukan penembakan senyap kepada para penjaga tersebut. Setelah para penjaga itu berhasil dilumpuhkan, Guntur ditemani Bagas bergegas mendekat untuk menyelinap masuk ke dalam rumah tua itu. Andra dan anak buahnya terlihat sedang asyik berpesta minuman keras di dalam markasnya. Suara musik yang cukup keras membuat mereka tidak menyadari bahwa sedang ada aksi balasan yang mengintai dan telah membuat 4 rekannya terkapar di luar. Ternyata orang-orang ini yang sudah membunuh adikku. Melihat tingkah para preman itu membuat Guntur semakin geram sebelum akhirnya ia melemparkan granat asap ke dalam ruangan tersebut. Seketika suasana berubah menjadi kacau. Andra dan anggotanya yang menyadari bahwa markasnya telah diserang berlarian berusaha melarikan diri. Guntur dan Bagas menyerbu masuk dan melumpuhkan satu persatu setiap anggota geng yang mencoba melawan mereka. Jaya yang berada di posisi luar memastikan tidak ada yang melarikan diri. Andra mencoba kabur melalui pintu belakang, namun Guntur sudah jelas tidak akan membiarkannya. Hei, berhenti! Andra yang tidak memperdulikan perkataan Guntur dan tetap mencoba melarikan diri, dengan mudah segera dilumpuhkan dengan tembakan Guntur yang tepat mengenai paha kakinya. Jadi kau yang bernama Andra? Ampun bang, salah saya apa? Kau bilang salah apa? Kau kan yang sudah membunuh adikku? Maafkan kami bang, kami tidak tahu kalau dia adikmu. Setelah membunuh Arman lalu kau minta maaf? Enak saja kau. Menyadari bahwa nyawanya sedang terancam, Andra pun mencoba untuk melakukan perlawanan, namun lagi-lagi Guntur dengan mudah menghalaunya dan menembaknya sekali lagi. Tolong ampuni kami bang, kami janji akan bertanggung jawab. Orang macam kau tidak pantas diberi ampun. Nyawa harus dibayar nyawa. Ampun bang, jangan bunuh saya. Guntur sama sekali tidak memperdulikan perkataan Andra. Ia kemudian secara perlahan mendekat ke arah Andra yang sudah terkapar. Kau sudah membunuh Arman, dan kau harus membayarnya. Tanpa berpikir 2 kali, Guntur segera menghabisi nyawa Andra dengan cara ditembak tepat di kepalanya. Setelah memastikan semua anggota geng Andra telah dilumpuhkan, Guntur dan kedua temannya segera menyerahkan diri ke polisi dan mengakui tindakan yang baru saja mereka lakukan. Diperkirakan lebih dari 30 orang tewas menjadi korban kemurkaan Guntur dan kedua temannya.
Guntur tahu bahwa perbuatannya telah melanggar hukum, namun dengan cara inilah para pelaku kejahatan ini mendapat hukuman yang setimpal. Guntur dijatuhi hukuman kurungan penjara, sementara Bagas dan Jaya hanya dianggap melanggar etik dari kesatuannya karena mereka bertindak di bawah komando Guntur. Kabar pembantaian ini menyebar luas di telinga masyarakat, khususnya di lingkungan Pelabuhan Merak dan sekitarnya. Masyarakat menganggap Guntur sebagai pahlawan yang telah membebaskan mereka dari teror kegiatan premanisme. Selama menjalani hukumannya di penjara, Guntur seringkali mendengar kabar dari kedua temannya saat mereka sedang menjenguknya, bahwa nama Guntur menjadi legenda di kalangan para sopir dan masyarakat di sekitar Pelabuhan Merak. Mereka berterima kasih atas perbuatan Guntur dan dua temannya karena mereka kini tidak lagi dihantui rasa ketakutan dan dapat menjalani aktivitas tanpa ada ancaman dari Andra dan anggota gangsternya. Namun kondisi ini rupanya tak bertahan lama. Beberapa bulan setelah kematian Andra, kini satu persatu kegiatan premanisme mulai bermunculan kembali. Komplotan ini diduga sisa-sisa dari anggota geng Sisik Baja yang kini dipimpin oleh Tony, yang tak lain adalah adik kandung Andra. Guntur, Bagas, dan Jaya kini menjadi merasa was-was. Mereka khawatir jika komplotan ini akan membalaskan dendam atas kematian Andra. Apalagi mereka tahu jika Tony dan anggotanya ini terkenal lebih licik dan kejam dibanding komplotan sebelumnya. Dan kekhawatiran itu pun terjawab dikala Guntur mendapat kabar bahwa ibunya beberapa kali mendapat ancaman dari seseorang yang tak dikenal. Guntur yang masih berada di dalam penjara meminta kepada Bagas dan Jaya agar lebih waspada dengan adanya ancaman ini. Guntur juga meminta tolong kepada mereka untuk membantu menjaga ibunya yang berada di rumah sendirian. Bagas pun kemudian sepakat kepada Jaya agar saling bergantian menjaga rumah Guntur untuk mengantisipasi kemungkinan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ibunya. Menyadari bahwa ancaman dari komplotan yang dipimpin Tony ini tidak main-main, Bagas dan Jaya kemudian merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Guntur. Mereka sangat yakin bahwa suatu saat nanti pasti akan ada serangan balasan dari Tony dan komplotannya. Bagas dan Jaya pun akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah sebelum kekuatan kelompok Tony semakin besar. Mereka kemudian kembali mengumpulkan informasi dan salah satu supir truk mengatakan kepada mereka bahwa Tony dan komplotannya sering melakukan aksi pembegalan di lokasi yang tak jauh dari lokasi pembunuhan Arman. Setelah mempersiapkan diri sedemikian rupa, Bagas dan Jaya kemudian mendatangi lokasi tersebut menggunakan mobil yang telah mereka pinjam sebelumnya dan berpura-pura melintasi jalanan tersebut. Mereka sengaja melakukan aksi itu saat hari sudah larut malam agar tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka. Saat sudah mendekati lokasi yang dimaksud, Jaya yang saat itu memegang kemudi meminta kepada Bagas agar lebih waspada dan mempersiapkan senjata. Dan memang benar, dari kejauhan samar-samar Jaya melihat segerombolan orang yang seolah bersiap akan menghadang mereka. Diperkirakan komplotan itu berjumlah 7 orang. Sesampainya mereka di sana, komplotan preman itu segera menghentikan mobil yang mereka kendarai. Bagas dan Jaya yang sebelumnya telah mempersiapkan diri, tanpa menunggu lama segera turun dari mobil dan langsung memberondong mereka dengan peluru. Mereka yang mencoba melarikan diri dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Jaya yang memang merupakan seorang sniper. Beberapa dari mereka langsung tewas di tempat dan mereka yang masih hidup dikumpulkan untuk menggali informasi. Setelah merasa yakin dengan kebenaran informasi yang mereka dapatkan, Bagas dan Jaya segera menghabisi nyawa mereka dan membiarkan mayat mereka tergeletak di sana. Jaya yang hanya ditemani Bagas kemudian memberanikan diri untuk mendatangi markas mereka malam itu juga.
Lagi-lagi mereka secara diam-diam memasuki area bangunan yang digunakan sebagai markas itu. Tony dan anggotanya yang dalam kondisi mabuk langsung diberondong peluru oleh Bagas dan Jaya tanpa perlawanan sedikit pun. Tanpa butuh waktu lama, mereka dapat melumpuhkan semuanya. Diperkirakan korban malam itu mencapai 15 orang dan sisanya tidak diketahui keberadaannya. Guntur yang masih di dalam penjara sama sekali tidak mengetahui rencana aksi kedua temannya tersebut. Masyarakat pun kembali dibuat heboh akan adanya kejadian yang kedua kalinya ini. Guntur sendiri tidak pernah menyangka jika Bagas dan Jaya akan melakukan aksi sejauh itu hanya untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Kisah ini diambil dari cerita yang tersebar di masyarakat dan tidak diketahui pasti sumbernya. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun sebagian juga mengatakan bahwa kisah ini hanyalah cerita fiktif belaka yang dibuat sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas maraknya kejahatan, khususnya kriminalitas jalanan. Kisah ini juga mengingatkan kita atas masa kelam yang pernah menimpa negeri kita, yaitu tragedi Petrus atau penembakan misterius. Namun kini sebagian masyarakat Indonesia justru seakan merindukan dan menginginkan operasi Petrus ini kembali dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian di mana yang seharusnya dapat mengayomi dan menjamin keamanan untuk masyarakatnya, namun nyatanya justru terlihat acuh dan seakan membiarkan adanya aksi kriminalitas jalanan ini. Jika kalian juga setuju Petrus kembali dibangkitkan, like video ini. Maraknya kriminalitas jalanan ini juga menjadi alasan bagi masyarakat Indonesia yang memilih untuk berlibur ke luar negeri karena selalu dihantui ketakutan di negerinya sendiri. Terima kasih untuk yang sudah berlangganan dan mensupport channel Legenda Indonesia. Afuz Adventure, Cahyo Murdianto. Saya Pinky Tirta Besari, Kebo Bojong Boy Official Ayumang, Tri Hardianto, Farhad Z Channel Jejak Bagus, Desi Diva Kenzo, Muhammad Iqbal, Bulu Fishing, Hendra, Arkan Trophy, Laili Baririn, Ragil Dwi Fauzi, Sukomo, Ksatria Muda, Indra Rianata, Izul Afiq, Aris Aries, Tentri Sangkarta, Juan 13, Case Channel Afifur Roman, Bagas 37, Farid Hamdani, Iwayan Kerti, Animo Channel, Darso Tardi Astronata, Chakiki, Via Marasita Channel, Dani Utomo, Rohimat EB, Margarita Jimenez, Anton Mountchoice, Armada Excelius. Terima kasih juga untuk yang sudah berdonasi melalui Saweria. Anthony Fernando, Ahmad Muklis, AR, Channel Terbaik, Kok Lama Bang Davila, Uri Iskandar, Free Palestine, Setiawans Giveaway Bang Andre Bob Baksobrana. Tiat Melehoy John Sukis, Azizi bin Isa, Anak Mesan, Helena Lina, Rifani Firdaus, Endra Ritan, Joko Lelono, Nur Ain Umar Said, Aku Lelah, Aku Bosan, Aisyah Fauzia, Ora Arga, Siti Komaria, Kangen Leili, Ika Gaul, Cahya Tajudin, Novi Bakhar, Gunawan T, Request Bang Official TNS Squad, Pipit Pauzia, Surasan Tail, Dimas Jatmika, Indah Yuliana, Girl Me, MS Channel, Botak Ngetrol, Heri Pradita, Ragil Dwi Fauzi, Cahyo Murdianto, Fika Chu, Anak Abah, Leili Bakery, Bengkel Mas Huda. Bagi kalian yang juga ingin mensupport channel ini dan terlibat dalam pembuatan konten kami, silakan cek pada deskripsi video atau kunjungi channel Legenda Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.